Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Amma ba'du. Dumateng para sepuh binesepuh, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada di remaja yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini kita sangat bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nikmat sehat Bapak Ibu, nikmat iman, hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu yang membimbing kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah Bapak Ibu. Ini kayaknya sih bagi yang sudah sering itu kayak biasa saja nih, tapi ini luar biasa Bapak Ibu, harus kita syukuri betul seperti itu. Kenikmatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar harus disyukuri. Banyak orang yang kepingin untuk sholat berjamaah full, tapi daya upaya agak sulit seperti itu, baik karena faktor karena dia memang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus meninggalkan pada waktu itu seperti itu, atau memang Allah masih memberikan hidayah kepada mereka seperti itu, dan kita tidak tahu nanti akan seperti apa endingnya seperti itu ya. Makanya kita tetap senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hari ini atau minggu-minggu ini masih diberikan kemudahan bisa tilawah Al-Quran dengan rutin pun harus bersyukur, karena banyak orang yang kepengen bisa membaca Al-Quran di waktu yang sudah, dan alhamdulillah jika Bapak Ibu minggu-minggu ini masih bisa diberikan kemudahan bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Barangkali juga ada yang mendawamkan sholat tahajudnya, itu sudah luar biasa. Kalau ceritanya udah kesepuan itu tidurnya agak susah. Tapi kalau secara umum kan memang kita harus yakin Bapak Ibu, dalam Islam itu kan ada umur kemasan anak-anak itu umur kita 30 bulan nih. Berarti 2,5 tahun ke bawah itu umur kemasan. Bagi seorang yang sudah dewasa itu umur 40 tahun. Ketika sudah 40 tahun itu maka seharusnya memang sudah lebih matang, lebih mempersiapkan untuk perjalanan kita kepada hari-hari yang akan datang seperti itu. Satu ayat atau beberapa ayat yang sering saya bacakan itu surat Al-Hasyr Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Ketika kita bertakwa dalam keadaan kita seperti ini Bapak, itu lebih mudah daripada kita berada kesendirian di pasar seperti itu, ya kan? Atau di luar sana seperti itu. Betapa banyak kegiatan-kegiatan yang menjadikan ketakwaan kita keropos seperti itu. Kenapa? Karena ada hal yang kita memang nggak kuat Bapak Ibu. Karena ya sekarang pangapunten orang yang hadir dalam kegiatan konser seperti itu, maka kan ketika ada panggilan azan itu akan mudah meninggalkan untuk tidak. Maka satu hal yang memang disyukuri betul Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di usia-usia ini sudah diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah. Dan perintah yang selanjutnya adalah wal tanzur, dan lihatlah dan perhatikanlah ma qaddamat, apa yang sudah kita perbuat liqad, untuk hari esok. Jadi dalam ayat ini kita memang senantiasa untuk benar-benar
ya mengevaluasi atau muhasabah tentang apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Kalau hari esok itu kan ya sifatnya hoib, artinya belum tahu, dan itu misteri, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun kalau di dalam tafsirnya di sini adalah untuk hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan pada umur sekian ini untuk persiapan kita di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di dunia itu kan disebut sebagai darul amal. Darul itu adalah rumah, amal itu adalah amal. Tempatnya kita untuk mengumpulkan amal. Kalau akhirat itu disebut sebagai darul jaza. Jadi upahnya kita itu kapan diberikan adalah di akhirat, Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat setiap hari, ya kan, berbuat baik seperti itu, upahnya kapan? Benar-benar kelak akan benar-benar dirasakan dalam kelak dari kiamat. Walaupun di dunia pun pasti sudah merasakan seperti itu. Seperti orang yang kerja dengan kerja yang dia nyaman, nikmat atau bukan apa Bu? Orang yang bekerja dalam keadaan nyaman itu hatinya juga sudah nyaman. Termasuk orang yang melaksanakan ibadah itu akan diberikan kenyamanan di dalam hati. Kapan? Di dunia. Apalagi nanti juga akan berlanjut ke akhirat seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Hasr ini kita benar-benar disuruh memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Tahun 2023 ini sebentar lagi kan kita, apa yang kita lakukan kemarin, apapun yang sudah kita lakukan tidak bakalan kembali. Yang kembali adalah catatan-catatannya seperti itu. Ya, maka satu hal yang harus sering kita lakukan adalah bermuhasabah seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pengajian yang sudah dilaksanakan di Perumahan Gaya Permai, walaupun nyun sewu janjane nekon ulangan, bingung apa yang sudah didapatkan ini. Ketika orang yang datang ke majelis ilmu, satu akan diberikan ketenangan, ya kan? Nek sering pasti ketenangannya akan walaupun nyun sewu lah, nekon menyebutkan materi yang kemarin disampaikan, ya mungkin siji-sijinya ada, tetapi kan banyak yang lupa. Terus apa yang akan saya sampaikan hari ini besok juga kan lupa lagi. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, di sini ada kegiatan tanggal 1 setiap hari bulan juga ada kegiatan namanya Jamiatul Quran. Jadi untuk menggiatkan bagaimana supaya jamaah bisa membaca Al-Quran. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena memang benar-benar bukan yang mudah Pak. Ya. Melaksanakan kegiatan yang benar itu belum tentu mudah. Sholat duha itu bukan yang mempertahankan dengan istiqomah, itu bukan hal yang mudah seperti itu. Tetapi janjinya kan aslinya kan bisa nggih. Nek sing biyen urung apalagi pensiun alasannya nopo Pak? Rampung seperti itulah. Alasannya baik lah, nyuruh maca Al-Qur'an apa tugasnya birang-birang seperti itu. Tapi barang wis rampung ya. Ya ada saja alasannya, betul nggih? Termasuk sudah sepuh pun seperti itu. Apakah alasan tidak akan selesai? Tetap ada saja. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, maka ya kami mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika pada hari ini, kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nikmat yang luar biasa.